It's just something we do when someone new joins the family. A game. Good luck. There's still time for Alex to do the right thing. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Film yang akan saya ringkas kali ini menceritakan sepasang pengantin baru yang dipaksa meneruskan tradisi keluarga dengan mengadakan permainan mematikan. Meski berlatar di zaman modern, namun entah mengapa keluarga ini masih percaya dengan ritual sesat yang jelas bertentangan dengan ajaran agama. Hampir di seluruh film ini berisi adegan ketegangan yang akan membawa penonton larut dalam suasana mencekam. Seperti apa jalan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah Ready or Not. Di awal film diperlihatkan dua anak kecil berlari di dalam rumah sambil membawa lampu sebagai penerangan. Diketahui dua anak ini bernama Daniel dan adiknya bernama Alex. Saat sampai di satu ruangan, Daniel meminta Alex bersembunyi di dalam lemari. Hingga tak lama, seorang pria bernama Charlie muncul menghampiri dengan meminta pertolongan. Terlihat pria ini mengalami luka tusukan, namun bukannya menolong, Daniel malah berteriak memanggil keluarganya. Seketika beberapa orang bertopeng pun datang, lalu menyerang Charlie hingga sekarat. Di sana terlihat seorang wanita histeris melihat kekejaman yang dilakukan pada pria itu, dan sepertinya wanita ini adalah istrinya. Charlie yang terluka parah akhirnya dibawa masuk ke dalam ruangan bertuliskan Le Domas. 30 tahun kemudian, kita akan tertuju pada seorang wanita bernama Grace yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan dengan Alex yang kini telah dewasa. Grace sangat bahagia dan tak sabar menjadi anggota keluarga besar Alex yang dikenal terhormat dan kaya raya. Alex yang merupakan keturunan darah biru tak mempermasalahkan status Grace yang bukan dari keluarga kaya, karena yang menyatukan mereka bukanlah status sosial, melainkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Wanita ini awalnya tidak nyaman karena orang tua Alex menganggap dirinya hanya mengincar kekayaan. Namun Grace tetap bertahan dan tidak terlalu memikirkan cibiran orang-orang padanya. Tak lama, Daniel datang menemui Alex yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Ia terharu karena adiknya ini telah menemukan pasangan hidupnya. Mereka dikenal sebagai kakak adik yang akrab dan saling menyayangi sejak kecil. Daniel sempat memperingatkan Grace supaya memikirkan ulang niatnya menjadi bagian dari keluarga mereka, karena apa yang Grace lihat belum tentu sesuai kenyataan. Namun Grace hanya tersenyum dan menanggapi perkataan Daniel sebagai candaan. Setelah Daniel keluar, kini giliran Alex yang kembali meyakinkan Grace soal pernikahan mereka. Ia memberi Grace kesempatan untuk berpikir supaya tidak menyesal di kemudian hari. Namun Grace tetap dengan keyakinannya dan siap menghadapi rintangan apapun demi hidup bersama Alex. Bahkan setelah menikah, Grace tak mau kemana-mana dan akan tinggal di rumah ini sekaligus menjadi anggota keluarga. Saat sesi pemotretan, Grace kembali merasa tak nyaman karena beberapa anggota keluarga seperti tak menyukainya. Salah satunya adalah bibi Alex bernama Helen. Wanita ini sejak tadi menatap sinis ke arah Grace, seolah memberi isyarat bahwa ia tidak menyukai kehadiran wanita itu yang ia anggap hanya mengincar kekayaan mereka. Singkatnya, acara pernikahan pun dilaksanakan dan kini Alex dan Grace resmi menjadi pasangan suami istri. Malam harinya, mereka pun bersiap mengarungi indahnya malam pertama. Namun saat sedang pemanasan, tiba-tiba Helen masuk dari pintu rahasia yang seketika membuat Grace syok dan panik, karena bagaimana mungkin malam pertama mereka dimasuki orang lain tanpa permisi. Ternyata tujuan Helen masuk ingin memberitahu bahwa semua anggota keluarga telah menunggu mereka. Everyone is waiting. Yeah, I'll be down in a few minutes. Tentu Grace semakin dibuat bingung dengan perkataan wanita itu. Dengan rasa kecewa, ia pun meminta Alex menjelaskan semuanya. Alex pun mengatakan bahwa keluarga mereka
memang selalu mengadakan ritual menyambut anggota keluarga baru dengan melakukan semacam permainan. Hal ini dilakukan sebagai penegasan bahwa Grace telah resmi menjadi anggota keluarga Le Domas. Dan acara permainan ini akan dilaksanakan pukul 12 malam nanti. Mendengar hal itu, Grace pun tak keberatan, meskipun ia belum tahu seperti apa permainannya. Okay. It's your family to accept me. I will play the shit. Singkatnya, Grace pun turun ke ruang utama. Di sini telah berkumpul seluruh anggota keluarga besar. Kemudian, ia bertemu dengan Ibu Alex yang juga merupakan sang mertua. Grace pun merasa terhormat bisa diterima di keluarga ini. Ia berjanji akan menjadi menantu yang baik. Ibu Alex pun menyambut sang menantu dengan bahagia. Ia juga sangat bangga karena Alex berhasil mempersunting wanita secantik Grace, meskipun bukan dari keluarga kaya. Di sini Grace juga berkenalan dengan beberapa anggota keluarga yang tidak sempat hadir di acara pernikahan. Singkatnya, jam pun menunjukkan pukul 11.55, yang artinya ritual permainan akan segera dilaksanakan, dan semua anggota keluarga diminta bersiap. Grace terlihat senang dan tak sabar melihat seperti apa permainannya. Sementara Alex terlihat cemas, seperti mengetahui apa yang akan terjadi. Members only. Grace pun dipersilahkan masuk lebih dulu ke dalam sebuah ruangan. Namun baru beberapa langkah, ia terkejut melihat suasana ruangan yang dipenuhi senjata dan barang-barang aneh lainnya. Grace sempat menatap seisi ruangan dengan perasaan mulai khawatir. Have a seat. Namun Grace melawan rasa takutnya dengan tersenyum. Ia mengatakan tak sabar ingin mengetahui seperti apa permainannya. Sebelum bermain, ayah Alex bernama Tony menjelaskan sejarah permainan ini, di mana kakek buyutnya dulu hanya merupakan seorang pedagang biasa, hingga kemudian ia bertemu dengan seorang pria bernama Lebel yang memberinya sebuah kotak misteri. Dan jika sang kakek berhasil memecahkan misteri kotak itu, maka Tuan Lebel akan memodali usahanya. Dan singkatnya, sang kakek pun berhasil dan membuatnya kaya raya. Namun Tuan Lebel saat itu memberi satu syarat tambahan, di mana setiap penambahan anggota keluarga baru Le Domas, mereka harus mengadakan semacam permainan. Dan malam ini mereka akan bermain dengan kotak misteri ini. Ayah Alex pun memasukkan kartu kosong, lalu memberikan kotak itu pada Grace. Mereka meyakini bahwa sosok arwah Tuan Lebel akan menentukan permainan yang akan ia tuliskan di kartu itu. Sebagai anggota keluarga baru, Grace pun diberi hak istimewa memeriksa kotaknya, sekaligus melihat permainan apa yang tertulis di kartu itu. What does it say, girl? It says hide and seek. Are we really gonna play? Dan setelah membukanya, kartu itu bertuliskan hide and seek, yang artinya Tuan Lebel meminta mereka mengadakan permainan petak umpet. Grace pun tertawa mengetahui permainannya. Ia merasa ini adalah permainan candaan. Sementara itu, Daniel dan beberapa anggota keluarga lain sempat terdiam setelah mengetahui apa yang akan mereka mainkan. Okay, so who hides and who seeks? You can hide anywhere inside the house. We then Grace diminta bersembunyi dimanapun dalam hitungan 100, dan semua anggota keluarga akan berusaha mencari, kecuali Alex. Semua kamera pengawas akan dimatikan, dan akses keluar rumah telah dikunci, di mana mereka harus mematuhi aturan permainan yang sudah turun-temurun. Grace, good luck. Menunggu Grace yang bersembunyi, ayah Alex pun memberikan satu persatu senjata. Wajah mereka terlihat tegang, seolah bersiap akan melakukan pertempuran. Di sisi lain, Grace masih terlihat santai dan mengira ini hanyalah permainan biasa. Kemudian, ia pun memutuskan bersembunyi di dalam ruangan lift makanan. Sebelum mencari Grace, sang ibu yang terlihat cemas meminta Alex tetap di ruangan ini. Sementara Grace tak menyangka jika di malam pertama pernikahannya, ia malah melakukan permainan konyol seperti ini. Permainan pun akhirnya dimulai. Mereka menyebar ke seluruh ruangan untuk mencari Grace. Ibu Alex merasa khawatir
Karena permainan ini berbeda dari sebelumnya, karena bosan terkurung di ruangan sempit, Grace pun akhirnya keluar. Lalu ia bersembunyi di balik dinding, karena seorang pengasuh terlihat berjalan mencari anak Daniel yang bernama Georgie. Secara mengejutkan, Alex tiba-tiba muncul, lalu membawa Grace masuk ke dalam kamar. Mengetahui si pengasuh mendekat, Alex dan Grace pun bersembunyi di balik kasur. Hingga kemudian, Georgie, I know you're in here. George? saudara perempuan Alex mengira pengasuh itu adalah Grace. Lalu ia pun langsung menghabisinya. Namun tak lama mereka pun terkejut, di mana ternyata wanita itu bukanlah Grace, melainkan Clara sang pengasuh. Sampai di sini Grace pun akhirnya paham bahwa ternyata ini bukanlah permainan biasa, dan rupanya ia telah dijadikan buruan untuk dihabisi. I heard a shot. Oh. Well, if she dies, does this count? Setelah mereka pergi, Grace terlihat syok dan ketakutan. Ia tak menyangka bahwa kehadirannya di rumah ini hanya untuk dihabisi dalam sebuah ritual. Kemudian Alex menenangkan Grace dengan menjelaskan bahwa ia tak bermaksud mencelakainya, namun ia menyayangkan Grace mendapat kartu yang buruk. Hingga terjadilah permainan ini. Keluarganya meyakini bahwa Grace harus dihabisi sebelum fajar, dan jika Grace berhasil selamat, maka mereka semualah yang akan tewas. Inilah yang mereka percayai dari permainan yang sedang dimainkan. Tak ingin sang istri celaka, Alex pun membawa Grace ke ruangan loteng. Di sini Grace masih tak percaya bagaimana semua ini bisa terjadi dan mengapa Alex tidak pernah bercerita soal ini. Alex mengaku tidak mengetahui soal tulisan di kartu itu, karena jika ia tahu, pasti Alex tak akan membiarkan ini terjadi. Alex sengaja tidak bercerita sebelumnya karena ia takut Grace akan membatalkan pernikahan. Ia juga menambahkan bahwa permainan ini adalah ritual wajib, karena kalau Grace menolak, maka diyakini Grace akan tewas esok harinya. Dan ini sudah terjadi berkali-kali di keluarganya. Suara percakapan mereka sempat mengundang perhatian salah satu anggota keluarga yang sedang menyaksikan tutorial menemukan musuh. Namun meskipun Alex tidak jujur di awal, tapi ia tidak akan membiarkan keluarganya menghabisi Grace karena ia tidak pernah setuju pelaksanaan ritual ini. Kemudian Alex meminta Grace bersembunyi di dapur, sementara ia akan berusaha membuka akses keluar dari rumah ini. Just stay inside the walls until you get to the kitchen. It's gonna be okay. I love you. Go. Saat di ujung lorong, ia bingung melihat dua pintu yang sama menuju dapur, hingga ia pun memutuskan masuk ke pintu sebelah kiri. Di tempat terpisah, Daniel dan ayahnya sedang menyeret tubuh Clara yang menjadi korban salah target untuk dibuang. Hingga kemudian, mereka terdiam saat melihat Grace yang salah masuk ruangan. Found her. Mereka pun bersiap menembak, namun di saat yang sama, Emily muncul lalu menembak lebih dulu. Seketika Grace pun berlari. Setelah tembakan Emily tidak berhasil mengenainya, Emily! Aim for the center of Grace berusaha keluar, namun semua pintu telah dikunci menggunakan sistem keamanan. Ia berusaha menghubungi polisi, namun tentu saja sambungan telepon itu telah diputus. Dalam kepanikannya, ia mendengar suara langkah seseorang. Lalu ia pun bersembunyi di balik dinding, hingga kemudian bukannya menangkap atau menghabisi Grace, Daniel malah mengatakan hanya ingin mengambil minuman. Tentu Grace heran, kenapa Daniel tidak menangkap atau menghabisinya. I have to call the others. No, you don't. Seketika Grace pun memohon supaya Daniel menolongnya. Daniel sebenarnya tidak ingin menyakiti Grace dan meminta maaf atas semua ini. Namun ia tak bisa memutuskan nasib Grace, hingga Daniel pun memberi waktu 10 detik untuk Grace melarikan diri. I'll give you a 10-second head start. Daniel. Setelah menghitung 10 detik, Daniel berteriak seolah menemukan Grace di ruang biliar. Suara teriakan itu terdengar oleh anggota keluarga lain yang sedang melakukan pencarian. Tak lama, istri Daniel pun datang. You lost her? Indeed. Ia sangat kesal karena Daniel tak berhasil menangkap wanita itu. Hingga tak lama, anggota keluarga lain pun datang. Find her? Is it over? No, it's not over.
Karena tak kunjung berhasil menangkap Grace, Helen pun mengingatkan supaya Grace dihabisi sebelum fajar. Jika tidak berhasil, mereka semua akan celaka. Hingga muncullah saran supaya mereka mengaktifkan kamera pengawas. Namun Helen tidak setuju, karena itu akan melanggar aturan leluhur mereka. Namun karena waktu terus berjalan, mereka pun mengabaikan aturan yang sudah turun-temurun dan memutuskan akan mengaktifkan kamera pengawas. Sementara Grace masih dalam pelarian dan ia terlihat kembali masuk ke ruang rapat. Di sini ia mengambil satu senjata yang tersisa beserta amunisinya. Sepertinya Grace tak bisa lagi terus bersembunyi dan memutuskan akan melakukan perlawanan. Saat akan keluar, ternyata Alex belum berhasil membuka akses pintu yang terkunci. Hingga Grace pun memutuskan akan menembak pintunya. Namun ternyata senjatanya tidak berisi peluru. Berpindah ke Alex yang terus berusaha mematikan sistem keamanan. Secara bersamaan, seorang security bernama Stephen masuk ke dapur, sedangkan Grace telah bersembunyi di balik meja. Di sisi lain, Alex tidak sengaja menyalakan kamera pengawas, dan ia pun melihat situasi Grace yang kini dalam bahaya. Sementara Daniel dan sang ayah pun menyadari bahwa CCTV telah aktif. Alex, open doors. Open fucking doors! Kembali ke ruang dapur, sang security terkejut mendengar suara saat Grace membuka lubang peluru senjatanya. Namun, pria ini tidak berhasil menemukan Grace. Hingga saat Grace kembali memasang senjatanya, pria ini kembali mendengar suaranya. Namun kali ini, ia tak terlalu menghiraukannya. Tak lama kemudian, Alex akhirnya berhasil mematikan sistem keamanan semua pintu. Seketika Grace pun berdiri, lalu menodongkan senjatanya ke pria itu. The ammunition is display only. He's stupid enough. Fuck yeah! Setelah memukul pria itu, Grace pun kembali melarikan diri. Sementara di ruang kontrol, sang ayah marah melihat tindakan Alex yang ingin menyelamatkan Grace. Alex pun seketika emosi, lalu menyerang. Tak lama, Daniel pun muncul, lalu menenangkan Alex supaya tidak bertindak nekat pada ayah mereka. Alex meminta Daniel membantu menyelamatkan Grace, namun sang ayah dengan cepat melumpuhkannya. Alex pun akhirnya diikat supaya ia tak bisa lagi membantu Grace. Secara bersamaan, Stephen melapor soal sistem keamanan yang telah rusak dan semua pintu kini tidak lagi terkunci. Mendengar hal itu, Tony semakin panik dan khawatir mereka tak akan berhasil menangkap wanita itu. Sementara waktu terus berjalan. Take a minute. We can't let her get out. We've got to guard the doors. Percakapan mereka itu didengar oleh Grace yang kini ada di atas balkon. Tony sangat murka pada Alex yang tidak mau berpihak pada mereka. Sikap Alex ini mendapat pembelaan dari Helen karena ia mengerti bagaimana rasanya kehilangan pasangan yang dicintai. Ternyata Helen adalah wanita yang kita lihat di awal film, yang histeris melihat suami yang baru ia nikahi dihabisi dalam sebuah permainan. Helen sangat yakin jika Alex akan mengikut pada mereka, karena bagaimanapun Alex harus mau menerima kenyataan bahwa dialah yang harus memimpin keluarga ini, di mana Alex lah satu-satunya yang pernah melihat sosok arwah Tuan LeBale saat berusia 5 tahun. Meskipun selalu menolak tradisi, namun Helen percaya bahwa Alex akan memimpin ritual untuk menghabisi Grace malam ini. Semua pembicaraan itu didengar oleh Grace, yang tentunya ia mulai berpikir soal hubungannya dengan Alex. Singkatnya, Grace akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari rumah itu. Di tengah pelariannya, ia melihat cahaya senter mengikutinya. Hingga kemudian, Grace masuk ke dalam rumah ternak untuk bersembunyi. Namun sosok di balik cahaya senter itu berhasil mengikutinya. Ternyata orang yang mengikutinya sejak tadi adalah Georgie, anak Daniel. Okay, listen, I know this is really... Tak disangka, ternyata bocil ini ikut memburu Grace dan langsung. Namun peluru itu hanya mengenai tangannya. Saat akan pergi, Grace dikejutkan suara kambing yang membuatnya terpental dan masuk ke dalam lubang pembuangan.
Seketika Grace menyadari ternyata ini adalah lubang pembuangan mayat yang menjadi korban keluarga Ledomas selama ini. Meskipun hanya mengandalkan satu tangan, Grace berusaha menaiki tangga. Namun ia hampir jatuh kembali karena ia menyentuh jebakan yang terpasang di atas tangga. Dengan sisa tenaga yang ada, Grace akhirnya berhasil keluar dari lubang itu. Kemudian, saat Grace berlari keluar, istri Daniel melihatnya. Lalu ia pun melepaskan tembakan. Namun tembakannya masih jauh dari sasaran. Hingga ia pun memberitahu sang security supaya mengejar wanita itu. Running towards the north fence. I'll get the others. Sementara Grace terus berlari sejauh mungkin. Namun sayangnya, ia tidak bisa melewati pagar yang terkunci. Ia sempat naik, namun karena satu tangannya terluka, ia pun tak mampu melakukannya. Hingga akhirnya, Grace memanfaatkan satu besi yang terlepas dengan menariknya. Ia sempat meminta tolong pada orang-orang yang melintas, namun tak ada satupun yang mau berhenti. Setelah menarik sekuat tenaga, Grace akhirnya mampu mematahkan besinya. Grace lalu berusaha keluar melalui ruang sempit di sela-sela besi pagar itu. Meskipun punggungnya terkena sayatan, Grace terus berusaha keluar, hingga akhirnya ia pun berhasil. Melihat sang security datang, Grace pun kembali berlari menyelamatkan diri. Sementara di dalam rumah, semua anggota keluarga mulai cemas karena waktu mereka tinggal sedikit, sedangkan Grace kini sudah melarikan diri. Tony sangat yakin bahwa mereka akan celaka jika tidak berhasil menghabisi Grace sebelum pagi menjelang, karena ini adalah semacam kutukan yang diberikan Tuan Lebel kepada keturunan kakek buyutnya. Daniel pun akhirnya mengatakan jika sebenarnya ia tidak percaya dengan ritual ini. Sang ayah pun seketika murka. Ia menegaskan bahwa ini bukanlah permainan biasa. That if she lives till dawn, we're all gonna die. Di sisi lain, Alex terus berusaha melepaskan ikatannya, sedangkan Grace masih terus diburu oleh Stephen sang security. Dan akhirnya, Stephen berhasil menemukan Grace lalu menangkapnya. Namun tak disangka, Grace mampu melawan dan berhasil melumpuhkannya. Seketika Grace pun menyelamatkan diri dengan membawa lari mobilnya. Namun belum sempat pergi jauh, mobil itu tiba-tiba berhenti karena terdeteksi adanya aksi pencurian, di mana mobil ini telah dilengkapi sistem keamanan otomatis. Okay, you're okay. Everything's gonna be... Ternyata Stephen masih hidup dan akhirnya berhasil menangkapnya kembali. Stephen pun membawa Grace untuk diserahkan pada majikannya. Namun saat dalam perjalanan, Grace masih mampu melawan, sehingga mobil itu pun hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Namun untungnya, Grace masih selamat, sedangkan Stephen tewas di lokasi. Saat keluar dari mobil, ia disambut oleh Daniel yang telah mengetahui posisinya. Came out here to escape him, man. Tak lama, ayahnya juga muncul. Lalu mereka pun membawa Grace untuk dipersembahkan dalam sebuah ritual. Sementara di dalam rumah, sang ibu memberitahu Alex bahwa Grace telah ditangkap dan sebentar lagi akan dihabisi. Ibunya mengaku bahwa sebenarnya ia sangat menyukai Grace. Namun demi keselamatan keluarga, ia terpaksa mau melakukan semua ini. Sang ibu juga berusaha mempengaruhi supaya Alex percaya soal tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan keluarga mereka. Dan ia yakin Alex akan setuju dengan rencana mereka soal Grace. Singkat cerita, kini Grace telah diikat di atas altar untuk dihabisi. Sebelum eksekusi dimulai, semua anggota keluarga membaca mantra, lalu meminum air ramuan. Dan ketika Tony akan menghabisi Grace, inilah yang terjadi. Ternyata minuman itu telah diberi racun oleh Daniel. Kemudian ia pun langsung menyelamatkan Grace.
Daniel akhirnya mengaku bahwa sejak awal ia tidak pernah percaya dengan ritual keluarganya, dan ia selalu menunggu momen yang tepat untuk membakar rumah ini. Dan saat akan keluar rumah, tiba-tiba sang istri memergoki mereka. Get out of the way. You really don't care if I die. You don't have to. Bukannya menghabisi Grace, tembakannya justru mengenai suaminya sendiri. Melihat ada kesempatan, Grace pun mengambil kendali dan langsung menghabisi wanita itu. Daniel yang sekarat meminta Grace segera pergi. Go. Thank you. Namun belum sempat keluar, Tony berhasil menemukannya. Dan ketika pria ini akan menghabisinya, Grace lagi-lagi mampu melawan dan berhasil lolos. Alex pun menemukan sang kakak yang kini telah sekarat dan akhirnya meninggoy. Alex sangat terpukul dengan tewasnya Daniel. Sementara Grace yang berusaha keluar, kini dihadang oleh ibu mertuanya dengan tembakan panah. Setelah pergulatan panjang, Grace pun berhasil melumpuhkan sang mertua. Fuck your family. Tak lama, Alex pun muncul dan melihat dengan jelas saat Grace menghabisi ibunya. Dikira akan menyelamatkan Grace, ternyata Alex malah menangkapnya dan langsung memanggil semua anggota keluarga. She's in here! Mereka pun tak kuasa saat melihat sang nyonya besar telah dihabisi Grace. Karena waktu hampir habis, mereka pun kembali melanjutkan ritual dengan meletakkan Grace di atas meja. Dan kini Alex lah yang memimpin ritual dan bersiap melakukan eksekusi. Grace sempat menatap Alex seperti memohon belas kasihan. Namun Alex yang kini telah berpindah haluan, tak lagi peduli dengan keselamatan Grace dan langsung melaksanakan tugasnya. Namun untung saja Grace mampu mengelak dan hanya mengenai bahunya. Ia pun berontak lalu melepaskan diri. Sementara Helen tiba-tiba menyadari bahwa hari telah pagi dan mereka telah mengecewakan Tuan Lebel. Forgive us. Mereka terlihat ketakutan dan percaya mereka semua akan tewas. Namun setelah beberapa saat, ternyata tidak terjadi apapun pada mereka. Sehingga beberapa dari mereka akhirnya percaya bahwa ritual ini adalah omong kosong. Namun tidak bagi Helen. Ia tetap yakin kutukan itu ada dan ia tetap akan menghabisi Grace. Namun saat akan melakukannya, inilah yang terjadi. The girl still dies! Ternyata kutukan itu memang ada. Satu persatu dari mereka pun hancur. Di sini Tony masih merasa berkuasa dan yakin bisa mengendalikan situasi. Namun ternyata ia juga tak lolos dari kutukan itu dan tubuhnya pun seketika hancur. Melihat apa yang terjadi, Grace pun tertawa karena ia merasa menang dalam permainan ini. Sementara Alex yang ketakutan memohon supaya Grace memaafkan dan menerimanya kembali. Namun tentu saja Grace menolak dan akhirnya memutuskan menceraikan sang suami. Want a divorce? Setelah melewati malam mencekam yang hampir menewaskan dirinya, Grace pun akhirnya berhasil selamat dan meruntuhkan kegilaan keluarga sesat itu. Dan film pun tamat. Jangan pernah percaya atau melakukan perbuatan yang secara jelas bertentangan dengan ajaran agama. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir cerita dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.